presiden terhinakan. Ini adalah bibit-bibit perpecahan. Mereka, pihak-pihak luar itu bertepuk tangan melihat kekisruhan, kekacauan, ketidakakuran di dalam negeri. Ketua umum partai justru lebih dihormati dan disegani daripada kekuasaan presiden. Itu juga sudah dikomunikasikan ya, baik dengan Ibu Ketua Umum dan juga dengan pemerintah. Lama-lama terbongkar bahwa sebenarnya kekuasaan presiden itu tidak ada apa-apanya jika ketua partai atau ketua umum partai berkehendak. Maka inilah yang terjadi. Diminta retret, ternyata suruh mundur dulu, nanti dulu. Presiden adalah pemimpin negara, kepala negara. Jadi ini semakin lama semakin terbongkar bahwa ternyata masih ada kekuatan lain selain presiden. Nanti bagaimana dengan ketua umum partai yang lain? Tarik semua. Bisa saja di DPR, nggak usah datang. Bisa saja di segala bentuk. Nah, ini yang terjadi nih teman-teman. Jadi apalah artinya kekuasaan ketua umum partai justru lebih dihormati dan disegani daripada kekuasaan presiden. Memang pada akhirnya kepala negara adalah pemimpin dari semua masyarakat kita. Tetapi ini ada yang aneh. Sistem-sistem seperti ini seharusnya dirubah ya. Bagaimana mungkin, ini sebagai contoh saja retret ini, bahwa adanya penolakan besok-besok mungkin lebih parah lagi. Ini menurut saya kalau tidak cepat-cepat dilakukan suatu pemikiran yang serius, ini adalah bibit-bibit perpecahan. Bagaimana perintah seorang presiden bisa ditolak atau bisa diingkari, sama saja namanya mengejek teman-teman. Presiden terejek, presiden terhinakan, presiden yang paling tidak bisa mengendalikan sesuatu. Maka ini tugas dari pemimpin-pemimpin, bahwa bagaimana besok kita harus lakukan perbaikan, tidak seperti ini. Saya tidak merasa bahwa PDIP benar atau Prabowo benar atau KPK benar, tidak, bukan seperti itu yang saya maksudkan. Tetapi inilah contoh bahwa kekuasaan ketua umum itu memang hebat di Indonesia ini, daripada atau bahkan bisa mengalahkan kekuasaan presiden. Nanti ketum-ketum lain juga berbuat yang sama kan. Saya rasa kita perlu berpikir lebih lanjut. Kita coba simak dulu apa kata Masinton Pasaribu, kadernya PDI Perjuangan. Nah, tadi kami sudah disampaikan oleh informasi dari Mas Pram ya, prinsipnya bahwa kami harus siap mengikuti retret ini gitu ya. Nah, jadi prinsipnya kami siap mengikuti retret, dan waktunya kapan insya Allah dalam 1-2 hari nanti bisa bergabung. Nah tentu itu juga sudah dikomunikasikan ya, baik dengan Ibu Ketua Umum dan juga dengan pemerintah seperti itu. Alasan tidak hari ini apa Pak? Maksudnya alasan tidak hari ini. Alasan tidak hari ini ya, Walaupun semua sudah di sini semua. Ya, sebagian juga masih ada di beberapa kota dekat sekitaran sini ya. Belum semua bergabung di Magelang, ada yang masih di Jogja, ada yang masih di Semarang seperti itu. Ini memang membingungkan teman-teman. Pasti membingungkan bagaimana sikap kepala daerah, apakah mau ikut presiden atau ikut ketua umum partai. Tetapi yang saya maksudkan, jangan sampai kita sajalah yang menjadi korban. Masyarakat yang tidak tahu menahu ini menjadi korban, mungkin karena adanya persoalan-persoalan hukum yang dirasakan oleh PDI Perjuangan tidak adil. Terlepas dari semua itu, bahwa kita perlu menyadari kalau seperti ini terus, bisa saja loh di dalam lingkaran kepala daerah, di dalam lingkaran daerah ada nanti pemimpin bayangan, ada intel-intel. Ini terus terang saja kalau kita lihat kemungkinan dan cenderung seperti itu bisa saja terjadi. Inilah buktinya. Dan jangan sampai masyarakat hanya dijadikan penonton atau budak yang harus mengikuti
perkembangan-perkembangan atau menjadi apatis. Lihat saja apa yang terjadi dengan sikap-sikap netizen menanggapi hal-hal seperti ini. Kita bisa lihat. Rasanya ini kepala daerah dari PDI Perjuangan juga bingung ya mau ikut kemana, meskipun sekarang memang masih ikut arahan Bu Mega, tapi satu sisi kan mereka juga deg-degan bagaimana nih dengan roda pemerintahan daerah mereka 5 tahun ke depan juga bersama dengan Pak Prabowo sebagai presiden. Kalau maju jujur pasti sangat dilematis mereka. Satu sisi mereka sebagai kepala daerah terpilih mesti mengikuti retreat yang sudah ada aturannya, yang sudah disampaikan oleh Wamen tadi itu. Sudah ada aturan dan undang-undangnya, bahkan potensial ada sanksi ya. Tapi pada setting bersamaan, mereka yang terpilih jadi kepala daerah ini suka tidak suka adalah bagian dari instruksi partai. Yang saya belum clear itu sebenarnya begini, Aude. Satu sisi kan kita tahu bahwa gubernur, bupati, dan wali kota itu kan dipilih langsung oleh rakyat. Artinya apa ya, tanggung jawabnya tentu kepada rakyat dan tidak dipilih oleh presiden, tidak dipilih oleh wakil presiden. Beda dengan menteri, wakil menteri, dan kepala badan. Jadi kalau mereka itu memang tidak patuh, menteri dan para pembantu yang lain, mungkin presiden sangat layak untuk memberikan sanksi. Cuman yang menjadi tanda tanya, kalau ada gubernur, bupati, dan wali kota tidak ikut retret, sebut saja misalnya tidak patuh pada undangan pusat, apakah juga sangat layak untuk diberikan sanksi, mengingat kepala-kepala daerah ini bukan diangkat oleh eksekutif, tapi mereka terpilih ya? Betul, karena mereka itu dipilih oleh rakyat. Setahu saya ini mungkin akan menjadi yang pertama dalam sejarah di mana kepala daerah kalau tidak ikut acara yang dibuat oleh pemerintah, dia potensial akan kena sanksi, entah apapun itu sanksinya. Minimal ditandain ya Mas Adi ya rasanya. Ya pastinya, tapi yang jelas ini mungkin pertama dalam sejarah. Kenapa ada yang begini? Karena presiden-presiden sebelumnya, misalnya Pak Jokowi ataupun Prabowo Subianto, maksud saya Pak SBY, itu kan belum pernah ada peristiwa di mana kepala daerah itu dianggap membangkang, di mana kepala daerah itu dianggap membelelo dan tidak sesuai dengan pemerintah pusat dan mereka akan kena sanksi. Tapi memang harus diakui, boykot bahwa kepala-kepala daerah PDIP yang hari ini itu misalnya di hold untuk tidak datang ke Magelang, ini pasti ada kaitannya dengan bagaimana Hasto itu yang sudah ditahan oleh KPK. Jadi tidak lahir dalam ruang hampa sebenarnya. Tapi Mas Adi juga termasuk juga dengan dilema dari seorang Mas Pram sendiri yang baru dilantik sebagai gubernur Jakarta, karena Mas Pram kan juga dekat dengan Pak Prabowo, menjadi penyambung lidah juga antara Pak Prabowo dengan Bu Mega, dan sekarang dilantik baru menjadi gubernur nih. Ini langkah baru nih. Ya tentu saja kalau kita mendengar statement. Dan ini adalah cerminan-cerminan dari tanggapan masyarakat. Bagaimana nanti berkoordinasi, retret sendiri kemungkinan untuk menyampaikan visi, misi, untuk menyatukan, untuk sebuah kekompakan, dan hal-hal yang strategis secara nasional. Dan inilah akibatnya kalau ego politik, ego kepemimpinan, ego dan sebagainya. Kita selalu dipantau pihak luar, kita selalu dilihat, dan beginilah mereka, pihak-pihak luar itu bertepuk tangan melihat kekisruhan, kekacauan, ketidakakuran di dalam negeri. Maka Masya Allah, Divide et Impera itu tetap berjalan, masuk lewat siapa saja teman-teman. Jadi beginilah kita, sangat malu sebetulnya.